time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Juniarti dengan NIM B04223555 kelas GCF angkatan 2022. Sebelum melakukan konseling gizi, kita perlu mengetahui tujuan dan manfaat dari konseling gizi. Tujuan dari konseling gizi yaitu untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengelola kebutuhan gizi mereka, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui perubahan pola makan dan gaya hidup sehat. Tujuan khusus pada konseling gizi yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan gizi, yang dimana kita dapat membantu individu atau kelompok untuk memahami kebutuhan gizi mereka dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua ada mengubah pola makan, yang dimana kita membantu individu atau kelompok untuk mengubah pola makan mereka menjadi lebih seimbang dan sehat. Yang ketiga ada meningkatkan kesehatan, membantu individu atau kelompok untuk meningkatkan kesehatan mereka melalui perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Yang keempat ada mengelola kondisi kesehatan, yang dimana kita dapat membantu individu atau kelompok untuk mengelola kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit yang lain dengan melalui perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup, yang dimana kita dapat membantu individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup dalam perubahan pola makan yang sehat. Kemudian ada manfaat dari konseling gizi. Yang pertama ada meningkatkan kesehatan, yang dimana konseling gizi dapat membantu meningkatkan kesehatan individu atau kelompok. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit, yang dimana konseling dapat membantu mengurangi resiko penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi dan penyakit lain. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup, yang dimana konseling gizi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu agar sehat. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran gizi, yang dimana konseling gizi dapat membantu meningkatkan kesadaran gizi terhadap individu ataupun kelompok. Ya, itulah tujuan dan manfaat dari konseling gizi. Malam Kak. Malam Kak, silakan masuk, silakan duduk. Halo Kak, selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih sudah datang di konseling gizi hari ini. Saya Sri Juniarti, bertugas sebagai konselor. Apa yang Kakak keluhkan? Begini Kak, kan saya merasa berat badan saya kurang, jadi saya merasa perlu kurus. Baiklah, kalau boleh saya tahu berat badan Kakak berapa? Berat badan saya sekitar 40 kg dan tinggi badan saya 160. Terus umur Kakak berapa? Umur saya sekarang sekitar 20. Oke, baiklah. Berdasarkan indeks massa tubuh, Kakak termasuk dalam kategori underweight. Kita perlu membahas pada pola makan Kakak.
dengan cara meningkatkan berat badan. Kalau boleh tahu, dalam sehari kakak biasanya makan apa? Makan apa dalam satu hari? Kalau sarapan pagi saya biasanya saya makan roti dan susu. Kalau siangnya biasa itu nasi dan sayur-sayuran. Kalau malam nasi dan lauk. Oke, baik. Pola makan kakak sudah cukup baik, namun kita perlu meningkatkan kalori dan nutrisinya yang kakak perlu konsumsi. Saya sarankan untuk menambahkan makanan yang kaya akan protein dan karbohidrat agar tubuh kakak menjadi sehat. Baiklah, kalau pola makan kakak sudah cukup baik, namun kakak perlu meningkatkan kalori dan nutrisi konsumsi. Saya sarankan untuk sering mengonsumsi makanan yang kaya akan protein. Tapi saya nggak suka makan daging dengan mesin-mesinnya. Oke, baik. Kakak, kan protein itu banyak dari misalnya dari tahu, tempe, kacang-kacangan atau telur. Baiklah, saya akan mencobanya. Apalagi yang perlu saya lakukan. Baiklah, menurut saya agar kakak dapat meningkatkan berat badannya dalam waktu yang singkat, kakak perlu melakukan olahraga ringan misalnya jogging atau push up dengan cara makan makanan yang seimbang. Tapi saya tidak pernah melakukan olahraga. Bagaimana cara memulainya? Kakak bisa melaluinya dengan olahraga ringan. Seperti yang saya tadi katakan, kakak dapat melakukan olahraga ringan seperti jogging dan push up di lapangan. Baiklah, saya akan mencoba apa yang harus saya lakukan jika merasa lelah atau tidak enak badan saat memulai olahraga. Baiklah, jika kakak merasa lelah, kakak perlu istirahat jika kelelahan dalam melakukan olahraga. Baiklah, saya akan ingat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan berat badan saya? Kalau kakak dapat memaksimalkan makan makanan seimbang dengan berolahraga, pasti dalam waktu 1 minggu dan beberapa bulan kakak sudah meningkatkan berat badan kakak. Baiklah, saya akan mencobanya. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih. Jika kakak ada bantuan, tolong hubungi kami ya. Terima kasih.